Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria kakak. Link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Dalam kegelapan malam, apa yang ditunggu Xiaoyan bukanlah kenyamanan Murong King Feng, bukan pula kesalahan keluarga Murong, tetapi kesunyian keluarga Murong. Yu Sueyan dan Murong Lingshan merapikan pakaiannya yang berantakan untuk Bai dan membersihkannya dari kotoran. Mereka seolah ingin memaksakan diri untuk tidak meneteskan air mata, namun air mata itu tetap mengalir dengan tidak memuaskan. Lin Si dan beberapa anggota keluarga Murong lainnya memandang Xiaoyan dengan ekspresi rumit. Meskipun mereka juga ingin percaya bahwa Xiaoyan tidak bersalah, mereka harus mempercayai kata-kata Yu Sueyan. Jika Xiaoyan benar-benar menyerang teman-temannya, maka masing-masing dari mereka mungkin menjadi orang yang menderita. Mereka memandang Murong King Feng. Jelas, jika Murong King Feng mencoba melindungi Xiaoyan dan bersikeras membiarkan dia tinggal, maka Xiaoyan bisa tinggal. Tapi tinggal Xiaoyan tidak akan menguntungkan keluarga Murong saat ini. Jika Murong King Feng benar-benar ingin Xiaoyan pergi, meskipun mereka aman, ada kemungkinan 1/10.000 Xiaoyan tidak melakukannya. Bagaimana mereka akan menghadapi Xiaoyan di masa depan? Dalam kegelapan malam, embusan angin dingin bertiup, dan Lin Si dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikat pakaian mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami tidak akan merasa kedinginan, tetapi hati mereka dingin. Xiaoyan memperhatikan setiap gerakan keluarga Murong dan kelompoknya, dan dia sudah menebak 8 atau 9 poin. Xiaoyan memilah jubah hitamnya, memandang keluarga Murong dan rombongannya. Xiaoyan membungkuk kepada mereka dan berkata, Xiaoyan tidak pandai berkata-kata. Di perguruan tinggi elit-elit, terima kasih atas bantuanmu kepadaku. Ketika aku berada di penjaga perdamaian di penjara, terima kasih telah mengkhawatirkan saya. Xiaoyan tidak memiliki imbalan apapun, jadi saya harus mengucapkan terima kasih. Saya akui bahwa saya memang menipu Anda. Saya adalah pelaku dari insiden keluarga Murong. Sueyan, untukmu aku sangat menyesal atas kematian saudaramu. Aku menerimamu membenciku atau menyalahkanku, tapi aku minta maaf, aku tidak akan menggunakan hidupku untuk membayar nyawa saudaramu, aku masih punya barang sendiri untuk melakukan. Petik 2. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, tetapi jika suatu hari, kamu memintaku untuk membantu, bahkan jika aku mengorbankan hidupku sendiri, aku akan membantumu. Maaf. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menekan kesedihan di hatinya, dan berkata kepada Sueyan, aku tidak punya banyak hari bersamamu, tapi aku bahagia. Aku benar-benar tidak aman di sekitarmu. Aku akui, karena aku mungkin dirasuki setan kapan saja karena pil yang memakan kehidupan. Pergi mungkin yang terbaik untukku. Pilihan, sejauh yang saya tahu, di area simulasi inti, Gu Xuantong, Kapten Klan Kuno, Ning Tao, Kapten Klan Ning, dan Yao Tianzi, Kapten Klan Yao seperti yang Anda tahu, memiliki semua mati. Karena, setidaknya 3 orang di aliansi hitam memiliki kekuatan yang bisa disebut pasukan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Itu saja yang bisa saya katakan. Bila perlu, Anda harus segera menggunakan slip giok jiwa, pergi. Xiaoyan menghela nafas. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia melirik Yu Sueyan meminta maaf, pergi dari sini, dan menghilang ke dalam kegelapan. Lin Si dan yang lainnya tidak memiliki sedikit kegembiraan di hati mereka, tetapi juga rasa sedih yang mendalam, bahkan Yu Sueyan tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melirik musuh yang awalnya adalah teman. Murong King Feng menyaksikan Xiaoyan pergi, sedikit kepahitan muncul di sudut mulutnya. Bukannya dia tidak ingin berbicara mewakili Xiaoyan, tapi dia tidak bisa. Xiaoyan tinggal di keluarga Murong hanya akan membuat semua orang di keluarga Murong dalam keadaan tegang. Apalagi dia harus mempertimbangkan perasaan Yu Sueyan. Xiaoyan membunuh kerabat Yu Sueyan terlebih dahulu. Bayangkan saja jika itu kamu, apakah kamu bersedia bersama musuhmu?
Setelah Xiao Yan meninggalkan keluarga Murong, dia tidak perlu mempertimbangkan kebencian dari keluarga Murong, dan juga menghindari rasa malu di antara mereka. Ini mungkin juga hal yang baik untuk Xiao Yan. Xiao Yan bukan milik tim ini, tetapi semua orang tidak boleh sendirian. Ada sekelompok orang yang dapat dipercaya dan dapat bertarung berdampingan menunggunya di kejauhan. Kamu harus hidup, aku yakin kamu bisa keluar dari sini dengan lancar. Murong Qingfeng memandang malam dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Keheningan keluarga Murong berlangsung selama setengah jam lagi. Lingshan, mari kita mulai. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengembalikan abu yang masih ada di sana. Kita harus menemukan yang lain. Aku punya firasat bahwa aliansi hitam akan lebih kuat dari yang kita bayangkan kali ini. Murong Qingfeng sendiri aku telah secara pribadi mengalami Ye Guang, yaitu, kengerian pria berwajah beruang. Jika ada orang dari keluarga Murong yang ditemukan dan dikendalikan olehnya terlebih dahulu, maka Murong Qingfeng tidak akan tahu harus berbuat apa. Murong Lingshan mengangguk, dan nyala api jatuh di tubuh Baiyan, perlahan terbakar. Nyala api berkedip-kedip tak percaya, dan keluarga Murong tampaknya telah melihat setiap bagian dari masa lalu Hebai. Gadis itu sangat rendah hati dalam keluarga Murong, tapi dia baik dan perhatian. Tapi hanya orang seperti itu yang meninggalkan mereka selamanya. Kematiannya menjadi duka keluarga Murong dan motivasi mereka. Dari saat mereka memilih untuk masuk, mereka tahu bahwa mereka bisa menjadi tim tulang kapan saja, tetapi mereka tetap tidak bisa mundur. Di hutan ini, bahkan lebih sunyi karena nyala api ini. Di suatu tempat di kejauhan, Xiao Yan secara alami bisa melihat sepasang api. Meskipun tidak terlalu jelas, Xiao Yan bisa merasakan rasa sakit dan ketidakberdayaan yang berasal dari api. Dia membenci dirinya sendiri, membenci ketidakmampuannya. Mengapa dia tidak bisa mengetahuinya lebih awal, mengungkap konspirasi Liu Feng lebih awal, sehingga teman-temannya tidak akan mati. Xiao Yan menabrak pohon, seolah melampiaskan ketidakpuasan dan kemarahannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia melampiaskannya, dia tidak menyingkirkan Qi di dalam hatinya. Liu Feng, dia pasti mengirim seseorang untuk melakukannya. Terakhir kali, dia menggunakan Ning Xiaodi untuk menipu dia dari darahnya, dan kali ini dia dengan sengaja menunda dirinya untuk menemukan Yu Xueyan. Niat membunuh Xiao Yan keluar dan mulai memerah. Xiao Yan tiba-tiba meninju dirinya sendiri dan berkeringat dingin. Dia hampir mulai menjadi iblis lagi, dan kekejaman yang kuat serta niat membunuh membuatnya hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Rasa sakit yang hebat membuat Xiao Yan tiba-tiba keluar dari bayang-bayang kebencian. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah rasa lemah yang kuat. Xiao Yan duduk di tanah dengan lemah, menatap langit. Area simulasi inti sangat besar. Xiao Yan hanya tahu bahwa ada buah linglong di sini, tetapi dia tidak tahu lokasi spesifiknya, dan dia tidak tahu seperti apa buah linglong itu. Bagaimana cara Xiao Yan menemukan jalan untuk mendapatkan buah linglong? Xiao Yan tidak tahu kapan demonisasi berikutnya, apalagi apa yang harus dilakukan Xiao Yan setelah demonisasi. Apalagi saat temannya ada di sana, Xiao Yan tidak pernah ingin tanpa sengaja menyakiti pasangannya. Perasaan seperti itu sangat menyakitkan dan menyakitkan. Xiao Yan tidak tahu mengapa dia tertidur, tetapi ketika dia bangun, perasaan dingin datang ke hatinya. Ada pedang di leher Xiao Yan yang bersinar dengan cahaya dingin. Xiao Yan melihat ke atas sepanjang pedang dan menatap sepasang mata acuh tak acuh. Rekan tim saya ditangkap oleh aliansi hitam, jadi aliansi hitam meminta saya untuk memberikan Anda kepada mereka sebagai gantinya. Sepertinya saya beruntung telah menangkap Anda dengan mudah. Pria itu memandang Xiao Yan, terdengar dingin. Xiao Yan seperti jatuh ke dalam gudang es, dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu ketika dia lemah. Dia akan dikhianati lagi. Dan jika dia dikirim ke Liga Hitam, maka Xiao Yan akan kurang beruntung. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Masalah besar adalah bahwa saya dapat membantu Anda menyelamatkan pasangan Anda. Lagi pula kita sudah berteman begitu lama. Xiao Yan menatap tak berdaya pada pria berpakaian hitam di depannya.
Pria berbaju hitam itu tersenyum, mengambil pedangnya kembali, menatap Xiao Yan dan berkata, itu sulit dikatakan. Jika pasanganku tertangkap, aku mungkin akan memberikanmu ke aliansi hitam. Ketika Xiao Yan melihat pria berbaju hitam itu menarik pedangnya, dia menghela nafas lega. Tampaknya dia harus mengendalikan emosinya. Jika tidak, Xiao Yan mungkin akan mati secara tragis oleh pedang saat dia bangun lagi. Berdiri di samping Xiao Yan tidak ada orang lain, itu adalah orang pertama yang Xiao Yan temui ketika dia memasuki area simulasi inti, Ning Xiaodi, saudara perempuan yang pendiam. Hanya saja temperamen Ning Xiaodi telah berubah dari yang lincah dan nakal hari itu menjadi dewasa dan stabil. Ngomong-ngomong, kenapa kamu masih sendirian? Apakah kamu tidak menemukan rekan setim? Murong Changfeng, tidak, aku harus memanggilmu Xiao Yan. Ning Xiaodi sepertinya mengingat sesuatu, dan buru-buru mengubah kata-katanya. Ceritanya panjang, bukankah kamu masih sendirian? Xiao Yan menyesal begitu dia selesai berbicara, karena kekuatan jiwanya sudah mendeteksi 7 atau 8 orang tidak jauh, rupanya dari keluarga Ning. Namun, mereka tampak sedikit sedih dan tidak mau. Dari ekspresi mereka, Xiao Yan tahu bahwa ini seharusnya semua keluarga Ning. Tampaknya keluarga Ning juga mengalami pukulan yang menghancurkan. Tujuan apa yang harus kamu miliki untuk datang ke sini? Jika tidak, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Xiao Yan memandang Ning Xiaodi dan berkata, saya juga belajar sedikit tentang mantan siswa Xiao Yan. Meskipun ada korban di antara mereka di masa lalu, mereka tidak akan pernah kehilangan setengah dari mereka seperti saat ini. Saya khawatir bahkan negara adidaya tidak mampu kehilangan kerugian seperti itu. Selain itu, Xiao Yan sangat aneh, mengapa mereka tidak menggunakan slip giok jiwa untuk keluar pada saat ini? Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan. Ning Xiaodi menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka memang mencari sesuatu, tapi aku juga tidak tahu. Mungkin kakakku tahu, tapi... Mata Ning Xiaodi redup dan dia tidak mengatakan apa-apa. Hal-hal seperti itu akan muncul cepat atau lambat. Kami tidak akan keluar untuk sementara waktu, tetapi ketika hidup kami dalam bahaya, kami akan keluar, kata Ning Xiaodi. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah itu berguna untukmu. Ning Xiaodi telah melihat surat dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Yuexuan, 3 hari kemudian, hutan barat. Hanya dengan beberapa kata, Xiao Yan memandang Ning Xiaodi dan sepertinya ingin membuktikan tebakannya. Inilah yang aliansi hitam tulis kepada Lan Bin. Ini tidak lebih dari niat untuk menggunakan Yuexuan untuk memimpin keluarga Lan ke hutan barat dan membunuh mereka semua, kata Ning Xiaodi. Tapi hutan barat, aku sama sekali tidak mengetahuinya di sini. Medan di sini kacau, dan tidak mudah untuk menemukan hutan barat. Mata Xiao Yan penuh dengan kebingungan. Ini juga kode aliansi hitam untuk mencegah orang mencuri surat. Yang disebut hutan barat tidak merujuk ke barat dari seluruh area simulasi inti, tetapi barat tempat keluarga Lan berada. Dengan cara ini, bahkan jika ditemukan oleh keluarga lain, tidak ada cara untuk pergi. Dukungan. Namun, kami secara tidak sengaja menemukan burung pembawa pesan mereka, jadi kami membuat salinannya, kata Ning Xiaodi. Maksudmu, kamu ingin aku membantu Lan Bin? Xiao Yan berkata. Tidak, jika orang-orang dari aliansi hitam ingin berurusan dengan Lan Bin, mereka tidak perlu membuat kehebohan besar. Aliansi hitam akan memiliki rencana yang lebih besar daripada berurusan dengan Lan Bin. Aku hanya ingin kamu berhati-hati. Ning Xiaodi menggelengkan kepalanya. Xiao Yan masih setengah mengerti dan tidak mengerti apa yang dimaksud Ning Xiaodi. Jika hanya untuk memberitahu Lan Bin, 1 burung pembawa pesan benar-benar tidak aman, tetapi 3 sudah cukup. Tetapi Liga Hitam mengirim 10 burung pembawa pesan, yang semuanya memiliki konten yang sama, maka itu berarti Liga Hitam sangat mendesak. Saya harap Lan Bin akan pergi ke hutan barat. Ning Xiaodi melanjutkan. Yah, bukankah ini hanya untuk mencegah beberapa utusan terbunuh karena kesalahan? Jika Lan Bin tidak pergi, maka segala sesuatu tentang aliansi hitam tidak akan ada artinya.
Ya, tapi hal lain adalah bahwa aliansi hitam sebenarnya ada di sini untuk memberitahu keluarga lain bahwa orang yang ingin mereka tangani adalah keluarga Lan. Jika aliansi hitam mengambil kesempatan ini untuk menyelinap menyerang keluarga yang santai, maka ini keluarga mungkin seluruh pasukan. Kewalahan. Setiap kata yang dikatakan Ning Xiaodi membuat Xiao Yan merasa kedinginan di belakangnya. Ketika Anda tahu bahwa lawan yang kuat akan berurusan dengan seseorang, Anda akan bernapas lega dengan tenang. Kewaspadaan juga akan turun. Jadi ketika Anda santai, dia datang untuk menyerang Anda, bagaimana Anda bisa melawan? Namun, seperti yang sudah ditebak Ning Xiaodi, siapa yang akan menjadi target aliansi hitam? Oke, aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan, dan sekarang aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik. Setelah Ning Xiaodi selesai berbicara, dia mengambil pedangnya lagi dan melambai di depan Xiao Yan. Xiao Yan melihat kelompok keluarga Ning yang berangsur-angsur pergi, dan menggosok kepalanya. Ini adalah pertama kalinya saya merasa sangat tidak berdaya. Jika saya pernah berada di benua Douki sebelumnya, saya akan membuat penampilan yang cantik ketika seseorang berada dalam bahaya, dan kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Tapi di sini, Xiao Yan tidak berurusan dengan sekelompok orang biasa, mereka adalah sekelompok orang yang banyak akal dan berhati-hati. Jika Xiao Yan bertindak sembarangan, maka Xiao Yan akan kalah total. Lawan yang paling menakutkan adalah mereka yang memiliki kekuatan super dan bisa menggunakan kebijaksanaan secara fleksibel. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang dari aliansi hitam adalah sekelompok orang seperti itu, dan ada konspirasi besar yang tersembunyi di balik semua penampilan. Setelah Xiao Yan menstabilkan emosinya, dia berjalan menuju kejauhan. Tidak peduli konspirasi apa yang ada di balik aliansi hitam, akan selalu ada hari ketika kebenaran akan terungkap. Xiao Yan percaya bahwa jika dia bisa mendapatkan buah linglong, keluarga besar akan bekerja sama satu sama lain, sehingga rencana aliansi hitam tidak harus direalisasikan dengan sempurna, dan Xiao Yan sudah sendirian. Bahkan jika Xiao Yan ingin membantu Lan Bin sekarang, dia tidak akan dapat membantu. Jika tujuan aliansi hitam bukanlah Lan Bin, setidaknya Lan Bin tidak boleh berada dalam bahaya yang terlalu besar. Seperti yang diharapkan Ning Xiaodi, keluarga Ning jelas bukan orang yang mendapatkan surat ini. Klan Murong, klan Gu, Qizong dan keluarga lainnya semua menerima surat ini, dan banyak orang menunjukkan Schadenfreude. Namun, siapa target aliansi hitam? Ini adalah hutan, kecuali bahwa itu penuh dengan pohon-pohon yang hancur setelah pertempuran. Monster di sini sudah pergi lebih awal, dan mereka tidak ingin diserang oleh 5 orang di sini. Di antara 5 orang, 4 berasal dari aliansi hitam. Salah satunya tinggi, dengan palu godam di satu tangan, berdiri kokoh seperti gunung, tapi saat ini, senjata di tangan kirinya jelas satu ukuran lebih kecil dari tangan kanannya. Orang lain memegang pedang di tangan kirinya, tetapi pedangnya memiliki ular emas lebih dari pedang yang lain, melilit pedang dan tertidur. Namun, ular itu tampaknya siap untuk dibangkitkan kapan saja. Orang ketiga memegang tombak panjang di tangannya, dan matanya penuh dengan racun dan kebencian, seperti ular berbisa yang tersembunyi dalam kegelapan. Selama Anda tidak hati-hati, dia akan keluar dan menggigit Anda dan menyelinap masuk lagi setelahnya. Bencana di malam yang gelap. Orang keempat, seorang pria kurus, memegang pedang di tangan kirinya. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada 3 jarum beracun di tangan kirinya. Setiap saat, ia akan meluncur ke arah musuhnya sendiri. Di depan mereka ada seorang pria, berlutut dengan satu lutut, dengan 2 jarum racun tersisa di tangan kirinya. Ada darah di sudut mulutnya, dan rambut berantakan berserakan di dahinya. Betapa memalukannya dia. Tianhuo, bukankah sepertinya begitu? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan pria berwajah hantu itu. Dia terluka parah olehmu tanpa menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Tapi tidak apa-apa, Tianhuomu, kami dengan enggan menerimanya. Dengan senyuman, kata pria dengan tombak di tangannya. Keempat orang ini secara alami adalah Lan Bin untuk berurusan dengan 4 orang yang membunuh Chen Lin.
Keempat orang ini memiliki hubungan yang sangat baik di Liga Hitam. Mereka bertindak bersama dan bekerja sama satu sama lain, dan kekuatan mereka luar biasa. Setelah mereka berempat mengikuti kapten mereka ke area simulasi inti, mereka diatur untuk melayani Chen Lin. Chen Lin meninggal di bawah pengepungan mereka. Tianhuo juga dirampok oleh mereka. Mereka semua dipuji ketika mereka kembali ke sisi kapten mereka. Pada saat inilah pria dengan wajah hantu yang bertarung melawan Xuan Tian dan Liu Feng kembali dengan luka serius. Rupanya mereka menderita kekalahan. Yang mengejutkan mereka tahu kekuatan pria ini. Tetapi dia memiliki pasukan di tangannya seperti orang-orang bertopeng. Tetapi hanya orang seperti itu yang kalah total. Ternyata Xuan Tian memiliki api surgawi yang didapatnya dari adik Zhou Ze. Skyfire memiliki penindasan bawaan pada jiwa, sehingga pria berwajah hantu tidak memiliki ruang untuk mengerahkan kekuatannya sendiri. Dan Liu Feng, yang adalah seorang kapten, bahkan lebih mengerikan. Untungnya, dia berlari cepat, kalau tidak dia harus memberikan hidupnya untuk dirinya sendiri. Mereka berempat secara alami sangat tertarik pada Xuan Tian setelah mendengar ini. Mereka harus tahu bahwa mereka baru saja membunuh Chen Lin, dan Chen Lin kebetulan adalah anggota keluarga Lan. Mereka berharap mereka bisa membunuh orang lain dan membiarkan keluarga Lan menjadi pasangan. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka bisa membunuh semua anggota keluarga Lan. Mereka berempat berinisiatif untuk meminta Ying bertarung, berharap mendapat pujian lagi. Tetapi Kapten Aliansi Hitam tidak pernah setuju. Dia berpikir bahwa pembunuhan Chen Lin oleh mereka berempat pasti akan membuat keluarga Lan sangat marah. Begitu mereka bertemu pasukan skala besar keluarga Lan saat mengejar Xuan Tian, itu akan berubah menjadi pertempuran hidup dan mati. Buruk rencana. Namun, setiap orang memiliki hati yang memberontak terutama setelah mengambil keuntungan besar. Keserakahan mereka semakin meningkat, karena Kapten Aliansi Hitam memberi mereka benda-benda di tubuh Chen Lin sebagai hadiah, dan berjanji untuk kembali ke salah satu dari mereka dengan keterampilan bertarung tingkat peri. Mereka berpikir bahwa jika mereka bisa membunuh Xuan Tian dan serahkan Tianhuo kepada mereka lagi, bukankah penghargaan kapten lebih dari mereka yang membunuh kapten? Akhirnya, tidak dapat menekan keserakahan di hati mereka. Mereka menemukan pengendali binatang dari Aliansi Hitam, menggunakan binatang terbang untuk menemukan lokasi Xuan Tian, dan menemukan bahwa keluarga Lan yang dipimpin oleh Lan Bin berada di arah yang berlawanan. Oleh karena itu, mereka membawa Kapten Haimeng di punggung mereka dan diam-diam menyentuh Xuan Tian. Xuan Tian benar-benar tidak siap untuk menanggung serangan gabungan dari 4 orang ini. Tidak ada banyak perlawanan sama sekali, dan tubuhnya sudah ditutupi dengan bekas luka. Jika bukan karena Tianhuo untuk menekan racun dalam tubuhnya, Xuan Tian mungkin sudah melangkah ke jejak Chen Lin. Xuan Tian mengambil napas dalam-dalam, menatap 4 orang di depannya, dan ada niat membunuh dan kebencian yang sangat besar di matanya. Tetapi luka di tubuhnya membuatnya berkeringat seperti gigitan binatang. Karena kami telah menangkap Sandera, sepertinya tidak ada gunanya menahanmu. Sumbangkan Skyfire-mu. Kami akan menyimpan seluruh mayat, agar tidak terpisah dari tubuh seperti temanmu yang lain. Pria dengan tombak itu memandang Xuan Tian Dao. Kamu telah mengatakan kalimat ini berkali-kali, apakah kamu terganggu? Dari awal hingga sekarang, lawan telah menggunakan alasan ini untuk merangsang Xuan Tian. Berharap Xuan Tian dapat runtuh, tetapi keinginan Xuan Tian lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Xuan Tian tahu bahwa pasangannya tidak terlalu terpengaruh. Lei Zhan Jiu Tian. Xuan Tian memuntahkan seteguk darah, mengepalkan gada gunturnya, dan menggunakan sisa semangat juangnya sebagai jurus terakhirnya. Keempat naga guntur bergegas menuju 4 pria berbaju hitam. Tetapi menghadapi pukulan terakhir sebelum kematian mereka, keempat pria itu bahkan tidak mengerutkan kening. Tidak ada gunanya, karena kamu tidak percaya, pergilah menemaninya. Pada saat ini, orang yang menggunakan palu ganda mengayunkan palu, naga guntur yang menyerangnya hancur, dan palu lainnya sudah bergerak ke arahnya. Xuan Tian memanggil di depannya. Ups. Xuan Tian bahkan tidak punya waktu untuk membuat pertahanan yang efektif, jadi dia harus melindungi dirinya sendiri dengan gada guntur.
Palu itu mengenai Gada Guntur, dan Suantian langsung terbang. Bahkan senjatanya sendiri jatuh tidak jauh dan kehilangan tuannya, dan sepertinya malu kehilangan tuannya. Suantian sendiri menabrak tanah dengan keras. Penglihatan Suantian kabur saat ini, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Keempat pria berbaju hitam berjalan menuju Suantian, dan pada saat ini, seekor elang berkokok di atas hutan. Tidak, itu dari keluarga Lan. Cepat bunuh dia, kata pria bertombak itu. Pria berbaju hitam dengan pedang di tangannya mengeluarkan 3 jarum beracun dan mengarahkannya ke Suantian. Sun Yi. Tapi sebelum dia bisa menembak dengan tergesa-gesa, sosok biru sudah muncul, dan di depannya, dia menendangnya keluar. Lan Bin, saya tidak menyangka bahwa Anda, Kapten, akan berani keluar. Saya dipukuli dan melarikan diri seperti tikus, dan saya bahkan tidak menyelamatkan rekan satu tim saya. Pria dengan tombak itu memandang Lan Bin dan berkata dengan sinis. Dia tahu bahwa Lan Bin telah kehilangan lapisan kulit dan kehilangan separuh hidupnya di bawah pengejaran pria berwajah bangau itu. Hanya saja saya tidak menyangka Lan Bin masih akan muncul di sini, dan lukanya sudah sembuh. Yang terpenting adalah Lan Bin telah mengumpulkan begitu banyak mitra. Lan Bin memandang keempat pria berbaju hitam dan tidak melanjutkan apa-apa. Kematian Chen Lin adalah rasa sakitnya. Bahkan jika dia melarikan diri di bawah kejaran orang-orang berwajah bangau dan dimarahi sebagai pemborosan, banyak orang ingin dia mati. Dia hanya bisa tersenyum dan lewat. Namun, dia tidak mengizinkan siapapun untuk menghina teman-temannya. Tangan siapa Skyfire Chen Lin? Lan Bin menekan amarahnya dan berkata dengan ringan. Di tangan kapten kita, ambillah jika kamu memiliki kemampuan. Ya, peninggalan Chen Lin jelas bukan untukmu. Tikus hitam yang lebih rendah dari binatang buas. Pedang di tangan Lan Bin memancarkan cahaya dingin yang redup. Di belakang senjata Lan Bin, Ye Ying, Sun Tong dan Feng Xiao sepertinya tidak bisa menunggu. Bau mesiu yang kuat menyebar di kedua sisi. Seolah-olah perang akan pecah di sini hanya dengan sedikit percikan. Suasana tegang membuat orang tidak bisa lepas dari depresi ini. Di mana Yue Xuan? Lan Bin dengan paksa menekan amarahnya dan menatap pria berbaju hitam dengan pistol. Bukannya Lan Bin tidak ingin bertarung secara langsung. Dia takut pihak lain akan mengambil Yue Xuan sebagai sandera, dan mereka tidak akan berdaya. Wanita itu, bagaimana menurutmu? Sudut mulut pria itu mengungkapkan rasa yang menarik. Wanita itu benar-benar pantas menjadi ular berbisa. Dia sama kejamnya dengan Chen Lin. Dia tidak ragu untuk menyerang dirinya sendiri. Jadi kami secara alami menambahkan sesuatu padanya. Orang lain tampaknya tidak takut pada Lan, keluarga. Tidak peduli berapa banyak orang di sana, hanya ada 4 orang yang bisa bertarung di sini. Adapun Yan Kai dan Sue Shen yang merawat Suantian, tidak ada cara untuk menghadapi mereka untuk saat ini. Berbicara tentang Chen Lin, Suantian, yang membuka matanya dengan linglung, tidak percaya, dan menatap Lan Bin dengan marah. Jika itu masalahnya, maka kita tidak memiliki ruang untuk negosiasi. Saya pikir jika saya membunuh Anda, aliansi hitam mungkin tidak akan membunuhnya. Lan Bin sangat mengancam. Dalam hatinya, hidup Yue Xuan jauh lebih penting daripada 4 orang ini. Bagaimanapun, 4 orang ini telah menjadi daftar yang harus dibunuhnya. Bahkan jika kesempatan ini diberikan, ada peluang lain. Tapi Yue Xuan berbeda. Dia adalah pasangan. Dia mengorbankan pasangannya untuk membunuh musuh. Lan Bin tidak bisa melakukannya. Bahkan jika dia menukar 1 nyawa dengan banyak nyawa, Lan Bin tidak akan menukarnya. Itu niatnya. Bertarung saja jika kamu mau. Keempat anggota Haimeng berkata dengan dingin tanpa mundur. Kemarahan Lan Bin terus meningkat, dan pada saat ini batuk Liaya terdengar, dan Lan Bin menahan amarahnya. Pergi, ngomong-ngomong, beri pesan pada tuanmu. Aku akan pergi, tetapi jika sesuatu terjadi pada Yue Xuan, aku berjanji bahwa aku dan aliansi hitam tidak akan pernah mati. Lan Bin melirik keempat orang itu. Bahkan jika kita tidak memindahkan wanita itu, kita tidak akan pernah mati. Saya harap Anda memiliki kemampuan untuk melindungi pasangan Anda. Pria dengan pistol itu tiba-tiba tersenyum dan menyapu keluarga Lan dengan tatapan main-main. Setelah berbicara,
Pria berbaju hitam itu secara bertahap mundur. Tetapi begitu pria berbaju hitam itu pergi, Lan Bin merasakan angin kencang bertiup ke arahnya di depannya, dan meninju dadanya. Tetapi karena orang yang datang terlalu lemah, itu tidak terlalu menyakitkan. Sebuah pukulan jatuh, dan kemudian pukulan lain mengenai dada Lan Bin, dan energi dendam Lan Bin mulai menjadi sedikit tidak teratur. Lan Bin tidak melawan, dan membiarkan dia melampiaskan amarah di tubuhnya. Saudara Xuantian, Sue Shen memandang Xuantian dengan air mata di matanya. Diam untukku. Xuantian Li mengabaikan ginseng salju dan meninju hidung Lan Bin, menatap mata merah Lan Bin, meskipun lukanya berdarah. Siapa yang mengatakan bahwa ketika kamu datang bersama, kamu harus keluar bersama? Mengapa? Mengapa Chen Lin mati? Dan mengapa kamu tidak membunuh mereka? Mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Xuantian menarik pakaian di dada Lan Bin, seperti binatang. Aku mengatakannya, tetapi formasi teleportasi terpisah, apa yang bisa aku lakukan? Chen Lin bukan hanya keluargamu, tetapi juga keluargaku. Bukankah aku harus sedih ketika dia meninggal? Setengah mati. Mengapa kamu tidak menggunakan giok jiwa tergelincir untuk melarikan diri? Ini bukan hanya untuk pasangan Anda. Namun, Anda harus tahu bahwa Chen Lin juga berpikir begitu. Jadi dia tidak melarikan diri. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Apa yang bisa saya lakukan? Juga, jika saya melawan mereka, lalu bagaimana dengan Yue Xuan? Apakah kamu berencana untuk membiarkan kami semua menjadi seperti kamu, penuh luka, untuk menyelamatkannya? Lan Bin memandang Xuantian, dan hatinya sudah penuh amarah. Dia tahu bahwa musuh ada di depannya, tetapi dia tidak bisa membunuh mereka. Ini adalah penderitaannya. Lan Bin sepertinya tidak bisa menahan amarahnya, dan juga meninju tubuh Xuantian. Tubuh Xuantian yang sudah terluka sudah di luar kendali, dan dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Hubungan Xuantian dan Chen Lin, selama lebih dari 100 tahun, mereka telah belajar satu sama lain dalam keluarga Lan, hanya untuk menunggu kembalinya Lan Bin. Sekarang mereka sudah menjadi keluarga, dan pria berbaju hitam itu mengatakan berkali-kali sekarang bahwa Chen Lin sudah mati dan dia tidak percaya. Keluarganya tidak mungkin mati dengan mudah, tetapi ketika Sue Shen menangis dan memberitahunya, dia harus mempercayainya. Karena itu, dia menyalahkan Lan Bin dan kaptennya, kesalahan kapten karena dia gagal melindungi pasangan dan keluarganya. Tapi pukulan Lan Bin menyakitinya dan membangunkannya. Dia jatuh ke tanah, tidak bisa berkata apa-apa. Xuantian tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras, seolah-olah dia ingin melampiaskan amarah di hatinya, seolah-olah dia ingin melampiaskan rasa sakitnya. Saudara Xuantian, Sue Shen menangis dan datang ke sisi Xuantian, membuka payungnya, dan energi penuh vitalitas disuntikkan ke dalam tubuhnya, memperbaiki pembuluh darah di tubuhnya. Sue Shen, maafkan aku. Aku ingin sendirian. Xuantian menutup matanya dan terus berbaring di tanah. Sue Shen ragu-ragu sejenak, lalu datang ke Lan Bin, melihat hidung Lan Bin yang berdarah dan berkata, "Kakak Bin, apakah kamu baik-baik saja?" Lan Bin menggosok hidungnya dan berkata, "Apakah dia baik-baik saja?" Sue Ken melirik Xuantian dan berkata, "Brother Xuantian mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam operasi penyelamatan Sister Yue Xuan, dan kematian Brother Chen Lin telah memberikan pukulan besar baginya." Lan Bin memandang Xuantian, mendesah, dan tidak mengatakan apa-apa. Bahaya di area simulasi inti kali ini jauh di luar imajinasinya. Pertama, dia diserang oleh pria bertopeng bangau. Tentara boneka, yang seperti tentara, tidak bisa dilawan oleh satu orang sama sekali. Langkah selanjutnya adalah pembunuhan Chen Lin. Pembunuhan Chen Lin membuat kebencian Lan Bin untuk aliansi hitam meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang Xuantian terluka parah oleh keempat orang ini lagi, dan baru saja Lan Bin ingin membuang semuanya dan memulai perang dengan aliansi hitam. Tapi pengingat Lia membuatnya harus menghentikan tindakannya. Jika tidak, permainan yang diatur Lia dengan susah payah akan gagal. Pada saat itu, apalagi balas dendam, Lan Bin, saya khawatir seluruh keluarga Lan akan hancur di sini.
Feng Xiao, Ye Ying, dan Sun Tong dengan sadar berdiri di kiri dan kanan, mengamati setiap gerakan di sini, dan merespons dengan cepat jika ada sesuatu yang tidak normal. Sue Shen, Yan Kai dan Li Yaya duduk tidak jauh dari Xuan Tian, melirik Xuan Tian dari waktu ke waktu, dan kemudian berbalik. Semacam kesedihan dan kesepian tersebar di sini, dan saya khawatir akan ada pertempuran sengit di keluarga Lan setelah itu. Apa yang aliansi hitam coba lakukan? Dan Yue Xuan, saya harap dia bisa aman. Jika tidak, keluarga Lan akan kehilangan 2 pasangan dan 2 anggota keluarga sekaligus di area simulasi inti ini. Saya ingin tahu apakah Lan Bin dan Xuan Tian akan melakukannya. Bertengkar lagi. Tetapi tidak jauh dari keluarga Lan, ada total 18 orang, dan satu-satunya orang yang dapat memiliki nomor ini di area simulasi inti ini adalah Haimeng dan para leluhur. Namun, Kapten klan kuno sudah mati dalam pertempuran, dan yang lainnya terkoyak, tidak ada keraguan bahwa ini bukan klan kuno. Kemudian, identitas kelompok orang ini juga siap diungkap tim aliansi hitam. Hanya saja wajah Kapten Aliansi Hitam itu sangat jelek saat ini, menatap 4 orang yang baru saja bergegas dari keluarga Lan, ingin memukul dan memarahi mereka. Namun, pada akhirnya ia berhasil menahan amarahnya, selama mereka masih hidup. Katakan padaku, apa yang terjadi pada keluarga Lan, apakah kamu membunuh Xuan Tian? Kapten Haimeng memandang pria dengan tombak itu. Kami telah melukainya dengan parah. Tetapi Lan Bin membawa seseorang ke sini, tetapi dia terluka parah dan mungkin tidak akan selamat. Pria dengan tombak itu menjawab, estimasi, perkirakan lagi. Berapa kali saya katakan, jangan selalu memperkirakan kapan Anda melakukan sesuatu. Karena belum tentu Xuan Tian mati, maka kemungkinan kelangsungan hidupnya akan mencapai 99%. Tidak pernah menaruh harapan Anda pada tingkat kematian 1%. Yah, saya tidak akan menyalahkan Anda kali ini. Saya mendapat berita terbaru bahwa Xiao Yan, yaitu Murong King Feng, telah meninggalkan keluarga Murong. Misi Anda adalah untuk membunuhnya. Dia adalah seseorang, tetapi dia mungkin memiliki pasukan seperti Hemian dan yang lainnya. Tetapi selama kamu melukai klonnya, tubuhnya akan terluka parah. Juga, meskipun dia adalah atribut api, tapi sepertinya dia masih memilikinya. Kemampuan yang sama dengan atribut bumi, yang dapat menghindari deteksi kekuatan jiwa. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati ketika bertindak. Meskipun keluarga Murong telah mengesampingkan Xiao Yan, saya tidak yakin apakah keluarga Murong akan pergi. Penyelamatan. Oleh karena itu, Anda harus siap untuk menyelamatkan keluarga Murong. Setelah Lin Yue menyelesaikan tugas mengantarkan Yue Xuan, saya akan membiarkan dia membantu Anda. Kali ini, Xiao Yan harus mati, salah satunya manusiawi. Heping, apakah kamu punya hal lain untuk ditambahkan? Kapten Aliansi Hitam memandang pria di sampingnya dan berkata, orang ini pasti tidak asing dengan Xiao Yan jika dia ada di sini. Orang ini adalah pria yang disebut penasihat militer yang ditemui Xiao Yan saat itu. Saya telah berurusan dengan Xiao Yan, orang ini akan diganti. Pada saat yang sama, posisi antara tubuh utamanya dan tiruannya dapat dipertukarkan. Dan, jika saya menebak dengan benar, dia tidak hanya memiliki Tian Huo, tetapi juga Tian Sui. Oleh karena itu, saya pikir mungkin dia adalah orang yang paling menakutkan. Heping memandang Kapten Aliansi Hitam, dan tidak melanjutkan. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin, Gu Xuantong pasti memiliki kualifikasi ini. Sedikit ketakutan melintas di mata Kapten Haimeng. Jika itu masalahnya, mari kita coba. Hati-hati dalam segala hal. Yang terbaik adalah membunuh Xiao Yan. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, jangan biarkan dia berpartisipasi dalam aksi terakhir, kata Heping. Kapten Aliansi Hitam mengangguk. Menurut informasi kami saat ini, Xiao Yan seharusnya meminum pil pemakan kehidupan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tujuan kedatangannya ke sini kali ini adalah buah linglong. Jika dia kehilangan seseorang, kamu bisa pergi ke danau dan menunggu Xiao Yan. Kali ini, Xiao Yan harus mati. Selain itu,
Meskipun penggantiannya sangat mendadak, alasan yang masuk akal juga sangat bagus. He Ping tiba-tiba berkata kepada keempat orang itu. Ya, mereka berempat sangat marah karena mereka tidak membunuh Xuan Tian, mereka tidak bisa menahannya, dan sekarang mereka diberi perbedaan yang begitu indah, bagaimana mungkin mereka berempat tidak bersemangat. Mereka membuka catatan itu, yang persis di mana Xiao Yan berada, dan keempatnya saling memandang, menunjukkan kepercayaan diri mereka untuk menang. Seekor binatang terbang datang ke sini, dan salah satu dari empat orang itu melangkah ke belakang binatang itu dan menghilang di antara dunia. Pemahaman penuh tentang penindasan keterampilan bertarung Xiao Yan, dan pemahaman yang jelas tentang tujuan Xiao Yan, penindasan kekuatan mutlak, sekelompok orang berkekuatan super menyerang Xiao Yan. Tapi, Kapten, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan Yue Xuan kepada Lan Bin? Meskipun keluarga Lan tidak kuat, setelah berkumpul dengan keluarga lain, kita harus menghadapinya dengan hati-hati, kata He Ping. Karena orang itu meminta itu, maka tidak masalah jika kita menyerahkan Yue Xuan kepada Lan Bin. Tentu saja, Yue Xuan yang kita serahkan kepada keluarga Lan tidak mungkin Yue Xuan, yang berada di puncak kekuatan Kaisar, dan mengenakan borgol batu pembunuh roh. Yue Xuan, atau dengan kata lain, itu adalah botol minyak. Dengan kekuatan keluarga Lan saat ini, tidak perlu khawatir tentang beberapa botol minyak lagi. Dan, He Ping, Don, tidakkah menurutmu kami berdua lebih mirip klan iblis daripada klan Warcraft? Saya pikir, sebenarnya, Anda tidak ingin membunuh Yue Xuan, dan kami dan Lan Bin, kata Kapten Aliansi Hitam. Oke, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Namun, masih ada 14 dari kita. Itu sudah cukup untuk berurusan dengan Alchemist Guild dan Medicine Clan, tapi bagaimana jika mereka menunggu bala bantuan dari keluarga lain? He Ping khawatir. Kalau begitu bunuh mereka sekaligus. Awalnya, saya berencana untuk bertemu Lan Bin secara langsung, tetapi tidak perlu, jadi biarkan Lin Yue menjadi tuan rumah. Tidak peduli apa hasilnya, serahkan Yue Xuan ke Lan Bin, dan berhenti menyakiti keluarga Lan yang lain. Setelah selesai, Lin Yue akan pergi menemui mereka berempat, kata Kapten Haimeng. Oke, karena itu masalahnya, ayo pergi sekarang, kata He Ping. Tunggu sebentar, Kapten Haimeng melihat ke depan, dan tiba-tiba berkata, tidak, lebih baik aku pergi menemui Kapten keluarga Lan, dan memberikan hadiah yang murah hati. He Ping memandang Kapten Haimeng dengan agak bingung. Aku bisa pergi sendiri, Lin Yue, kamu membawa dua orang ke tempat yang disepakati dengan keluarga Lan. He Ping, kamu, yang lain pergi ke sekitar stasiun Alchemist Guild, aku akan datang ketika aku pergi. Keluarga biru. Tunggu sebentar, Kapten, aku juga pergi. Orang itu Xuan Tian memukuliku dengan sangat buruk. Aku ingin membalas dendam, sekarang dia terluka parah, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, pria yang mengenakan topeng hantu miliknya, suaranya penuh amarah dan dendam. Dia takut pada semua orang di Liga Hitam, dan sebagai hasilnya, beberapa orang lain membunuh Kapten. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia bertemu seseorang yang benar-benar menekannya? Aku bilang aku akan pergi sendiri, aku mengerti perasaanmu tentang Ghost Fest dan kamu bisa bermain melawan Alchemist Guild. Kapten Black Lions melirik pria yang memakai topeng Ghost Fest dan kemudian mengabaikannya, mempercepat langkahnya. Langkah kakinya sendiri dan beberapa napas telah menghilang dari pandangan mereka. Wajah hantu itu tidak berdaya, tetapi dia tidak berani melanggar perintah Kapten, dan semuanya adalah gambaran yang lebih besar. He Ping menghela nafas, Xuan Tian kehilangan kekuatan bertarungnya, dan keluarga Lan akan sial ketika mereka bertemu Kapten. Jika bukan karena dia, keluarga Lan akan hancur. He Ping berjalan keluar, dan di belakangnya ada 5 orang yang mengenakan topeng hantu, topeng harimau, topeng singa, topeng bangau, dan topeng beruang. Di belakang mereka adalah anggota lain dari tim Aliansi Hitam, dan aura yang tampaknya mampu menghancurkan dunia terpancar. Mata Lan Bin tertuju ke depan, dan tiba-tiba sebuah kain hitam muncul tidak jauh dari Lan Bin dengan kecepatan luar biasa.
Keluarga Lan segera menjadi waspada. Meskipun hanya ada satu orang, orang ini sama sekali tidak berbahaya. Tidak lebih buruk dari 4 barusan. Kapten Aliansi Hitam, seorang pria yang mewakili misteri. Mata Lan Bin menatap pria ini, jelas tidak tahu mengapa dia muncul di sini. Namun, jika dia ingin berurusan dengan keluarga Lan sekarang, dia tidak akan datang ke sini sendirian. Apakah dia cukup percaya diri untuk melawan semua orang di keluarga Lan? Kapten Haimeng melirik tubuh keluarga Lan, tinggal di tubuh Yan Cai selama beberapa detik, dan akhirnya menatap Lan Bin. Nyala api biru melintas di matanya. Kamu mungkin sudah tahu niatku, tetapi untuk berjaga-jaga, aku di sini untuk memberimu hadiah. Kapten Aliansi Hitam memandang Lan Bin dan tiba-tiba tersenyum, seolah-olah dia sedang menyapa sekelompok teman lama. Apa yang telah kamu lakukan pada Yue Xuan? Kata Lan Bin, menatap Kapten Aliansi Hitam. Anda secara alami akan tahu kapan saatnya tiba. Saya pikir Anda harus tertarik dengan hadiah saya. Kapten Aliansi Hitam, api ungu muncul di tangannya. Nyala api sangat lemah saat ini, dan setiap jenis api langit yang meninggalkan tuannya akan memiliki periode kelemahan. Namun, kelompok api ini tidak asing bagi keluarga Lan. Kelompok api ini adalah Void Artifact Flame milik Chen Lin. Teleport, hampir seperti refleks terkondisi, Lan Bin muncul tepat di samping Kapten Haimeng, dan menebas dengan pedang. Bagaimana relik Chen Lin bisa jatuh ke tangan penjahat seperti itu? Tapi serangan Lan Bin secara alami tidak jatuh pada Kapten Aliansi Hitam, dia hanya mundur beberapa langkah dan kemudian benar-benar mengelak, dengan senyum masih di sudut mulutnya, seolah-olah serangan Lan Bin seperti yang dia harapkan. Syarat apa? Lan Bin tahu bahwa tidak baik bagi keluarga Lan untuk terus bertarung. Jika ada cedera lain, apalagi menyelamatkan Yue Xuan, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi sekarang dia harus mengambil kembali Skyfire Chen Lin. Aku ingin kau membawa borgol yang terbuat dari batu pembunuh roh itu sendiri. Kapten Haimeng melemparkan sepasang borgol dari batu pembunuh roh dan berkata kepada Lan Bin, dengan sedikit nada main-main. Lan Bin menggertakkan giginya karena marah. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Saya khawatir tidak ada cara untuk melepaskan borgol dengan batu pembunuh roh di area simulasi inti ini kecuali untuk mendapatkan kuncinya. Ini, borgol dengan roh membunuh batu hampir tidak mungkin tidak ada cara untuk menghindari kematian. Aku tidak bisa melakukannya. Lan Bin menolak tanpa ragu. Dia tidak akan menolak dengan mudah. Begitukah? Apakah negosiasi gagal? Lan Bin, jangan pikirkan itu lagi. Kata Kapten Aliansi Hitam, dan senyum di wajahnya menghilang. Tidak mungkin, aku tidak setuju. Lan Bin berkata hampir tanpa berpikir. Sayang sekali, tapi saya pikir Anda akan setuju. Melihat Lan Bin menolak lagi, Kapten Haimeng tidak lagi kesal, dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu akan mengancamku dengan nyawa Yue Xuan lagi? Mata Lan Bin berkilat dengan niat membunuh. Tidak Yue Xuan, aku menyetujui permintaan orang lain. Tapi, Kapten Aliansi Hitam menghilang sebelum dia selesai berbicara. Lindungi Yan Kai. Lan Bin buru-buru berkata kepada Sue San. Tetapi meskipun reaksi Lan Bin selangkah lebih cepat, dia masih selangkah di belakang. Kapten Haimeng telah membobol barisan keluarga Lan melalui teleportasi, dan sandera bukanlah Yan Kai, tetapi Lia. Kapten Haimeng meletakkan satu tangan di leher Lia, dan tangan lainnya sudah mengendalikan tangan Lia. Di bawah kekuatan puncak kaisarnya, Lia pada dasarnya tidak memiliki perlawanan. Aku tidak menyangka bahwa orang yang aku pilih adalah dia dan bukan Putri Duyung. Menurutku, wanita ini sebenarnya memainkan lebih banyak peran daripada Putri Duyung itu. Sayang sekali kamu lolos karena keberuntungan. Jika kamu bisa bergabung denganku, Aliansi Hitam, rencana kita akan lebih baik. Kapten Haimeng berkata kepada Lan Bin dan Lia. Itu terlalu cepat. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan tidak ada cara bagi keluarga Lan untuk menyelamatkan mereka. Sebagai seorang kapten, apakah kamu tidak takut kehilangan muka dari Aliansi Hitam dengan menggunakan metode kasar seperti itu? Lan Bin menekan amarah di dalam hatinya.
Hampir semua kekuatan tempur keluarga Lan dikumpulkan di sini. Tetapi pihak lain mendobrak sendirian dan menyandera, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi wajah keluarga Lan. Berapa 1 pon wajah? Saya bisa menjualnya kepada Anda jika Anda mau. Kapten Haimeng tidak peduli sama sekali, menatap Lan Bin dan berkata, "Kamu." Lan Bin tiba-tiba menjadi marah, "Bajingan ini. Ini masih kondisi aslinya. Anda memasang borgol batu pemusnahan, dan saya akan melepaskannya. Jangan khawatir, saya akan mematuhi perjanjian. Selain itu, Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya tentang kondisinya. Jika kamu ingin dia mati, serang aku. Aku tidak boleh melawan." Kapten Haimeng berkata sambil tersenyum, yang benar-benar citra jahat. Lan Bin melirik Lia, wajahnya penuh rasa malu saat ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan digunakan untuk mengancam teman-temannya. "Oke, aku akan memakainya." Lan Bin melirik Kapten Aliansi Hitam, dan kebencian melintas di matanya menjadi semakin berat. "Jika Anda mendengarkan saya sebelumnya, bukankah akan ada begitu banyak hal?" Kapten Aliansi Hitam menghela nafas. Lan Bin melihat borgol batu pembunuh roh di tanah di depannya, dan wajahnya menunjukkan rasa sakit. Lan Bin mengulurkan tangannya dan perlahan memborgol dirinya. Lan Bin segera merasa bahwa semangat juangnya benar-benar tertekan, dan dia tidak bisa menggunakan keterampilan bertarungnya sama sekali, seperti orang lumpuh. Kapten Haimeng menyaksikan Lan Bin mengenakan borgol yang terbuat dari batu pembunuh roh, dan juga melepaskan Lia, dan berjalan pergi selangkah demi selangkah. "Jika kamu berani menyerangku lagi, aku tidak keberatan menangkap seseorang lagi dan memborgol kalian semua yang terbuat dari batu pembunuh roh." Kata-kata Kapten Haimeng membuat Sun Tong dan Feng Xiao, yang siap untuk memulai, dengar mereka tidak mampu berjudi. Saat ini, ada 10 anggota keluarga Lan. Lan Bin dipaksa untuk memakai borgol yang terbuat dari batu pembunuh roh. Tidak ada cara untuk menggunakan Douqi. Chen Lin meninggal dalam pertempuran, Xuan Tian terluka parah, dan Yue Xuan ditangkap. Tidak ada yang tahu Kapten Aliansi Hitam melalui teleportasi. Siapa yang akan disandera lagi? Jika ada kecelakaan lain di keluarga Lan, saya khawatir keluarga Lan akan benar-benar mati. Hei, itu karena aku tidak memiliki begitu banyak borgol yang terbuat dari batu pemusnah roh. Tepat ketika Kapten Aliansi Hitam meninggalkan keluarga Lan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menambahkan. Keluarga Lan tiba-tiba ingin muntah darah lagi, tetapi saat ini Kapten Aliansi Hitam telah menghilang tanpa jejak. Kemenangan penuh, dapat dikatakan bahwa kali ini Kapten Haimeng dan keluarga Lan bertarung, dan Kapten Haimeng memenangkan kemenangan penuh. Keluarga Lan pada dasarnya tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Kapten Haimeng baru saja mengungkapkan bahwa dia bisa menteleportasi keterampilan bertarung, dan dia menaklukkan kekuatan tempur besar keluarga Lan. Sekarang kekuatan tempur keluarga Lan tidak banyak, dan keluarga Lan tidak dapat menjamin bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan keluarga lain. Rencananya juga bisa berjalan lancar. Lan Bin melihat borgol batu pembunuh roh di tangannya, dan menghela nafas. Dia terlalu ceroboh, dan dia dikalahkan dengan sangat buruk. Berapa banyak kartu truf yang disembunyikan di bagian bawah Kapten Aliansi Hitam. Keluarga Lan tetap diam, keheningan seperti kematian ada di sini. Angin di malam hari meniup beberapa daun dan membuat suara gemerisik, dan Lan Bin merasa napasnya akan berhenti. Betapa kuatnya dia, hanya 1 orang saja membuat sekelompok orang di keluarga Lan tidak berdaya. Meskipun ada alasan untuk kecerobohan keluarga Lan, Kapten Haimeng setidaknya menunjukkan sisi kuatnya. Jika Kapten Aliansi Hitam bersedia, saya khawatir semua orang di keluarga Lan akan mati dalam semalam. Cukup dengan hanya memakai 1 tangan untuk borgol batu pembunuh roh. Lan Bin melirik borgol batu pembunuh roh di tangan kirinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Lan Bin mengangkat pedangnya dan menebas ke arah tangan kirinya. Selama Anda memotong tangan kiri Anda dapat menyingkirkan efek borgol batu hantu pada diri Anda sendiri. Lan Bin tahu bahwa jika dia terus mengenakan borgol pembunuh roh, dia hanya akan menjadi beban bagi tim. Sekarang dia memiliki teman untuk diselamatkan. Dia tidak boleh seperti ini.
Dia adalah kapten dan dia harus memimpin dengan memberi contoh. Dia telah berjanji kepada teman-temannya bahwa sejak dia membawa mereka masuk, dia akan mengeluarkan mereka, tetapi dia tidak melakukannya. Sekarang, dia tidak akan pernah membiarkan kehilangan teman lain karena dirinya sendiri. Orang terkutuk itu seharusnya aku. Jika aku harus mati sendiri, aku harus menjadi yang pertama. Jangan putus asa sampai akhir. Kurasa kita punya cara untuk menemukan kuncinya. Lia memegang tangan Lan Bin berkata, jika bukan karena dia, Lan Bin tidak akan dipaksa ke level ini. Kakak Bin, tidak perlu melakukan ini. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Sister Yak, kita memiliki peluang besar untuk menyelamatkan Sister Yuexuan. Sue Shen juga datang ke sisi Lan Bin dan berkata, Lan Bin memandang Sue Shen dan Yan Kai, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Ya, selama kita menemukan Kapten Aliansi Hitam dan memaksanya untuk menyerahkan kunci batu roh pembasmi. Feng Xiao dan Sun Channel. Secara teoritis, kemungkinan kita dapat menemukan kunci batu pemusnahan sangat kecil. Jika saya adalah Kapten Liga Hitam, saya pasti tidak akan meletakkan kunci itu pada diri saya sendiri. Ada 20 orang di Liga Hitam, dan kunci kemungkinan akan ditempatkan di dalamnya. Satu, tetapi mungkin juga hilang secara langsung, kata Lia. Itu tidak mungkin, mereka tidak akan kehilangan kuncinya. Ye Ying tiba-tiba berkata, tetapi nadanya sedikit ragu-ragu. Kenapa? Sun Tong dan Feng Xiao bingung. Karena rekan Haimeng tewas dalam pertempuran, mereka pasti akan meninggalkan sepasang borgol yang terbuat dari batu pembunuh roh. Jika seseorang membunuh orang-orang Haimeng dan mendapatkan borgol dari Haimeng, mereka akan menggunakan borgol Haimeng untuk memborgol mereka. Dari Liga Hitam harus mengandalkan kunci untuk membukanya, kata Ye Ying. Namun, orang-orang dari Liga Hitam tidak hanya tidak akan melarikan diri, tetapi juga tidak akan menyeret teman-teman mereka. Mereka akan mati lebih mulia dalam pertempuran, dan mereka tidak akan menempatkan teman-teman mereka dalam bahaya bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, orang-orang hitam Liga akan dihukum sendiri. Itu hanya lelucon. Dan jika Anda benar-benar bertemu seseorang dari aliansi hitam, saya khawatir Anda semua akan membunuh mereka secara langsung. Pada saat ini, seorang wanita berjalan keluar dari hutan. Tampaknya ada banyak tamu di keluarga Lan hari ini. Melihat wanita ini, Feng Xiao berdiri tepat di depan Lia, Sun Tong berdiri di depan Lan Bin, Ye Ying melindungi Xuan Tian yang masih koma. Sue Shen berpegangan tangan dengan Yan Kai, keluarga Lan tidak pernah menginginkannya, untuk mencoba metode yang sama untuk kedua kalinya. Yunyan, kenapa kamu di sini? Wanita berpakaian hitam berjalan keluar dari Lia, dengan sedikit kejutan di wajahnya, tapi dia melirik Lan Bin dari sudut matanya. Dia tahu bahwa Ling Yunyan sangat membenci Lan Bin, dan Lan Bin palsu itu disiksa sampai mati olehnya saat itu. Lan Bin saat ini bahkan lebih rentan. Jika Ling Yunyan bersikeras untuk membunuhnya, saya khawatir Lan Bin tidak akan bisa melarikan diri. Kecepatan menakutkan Ling Yunyan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan atribut angin Feng Xiao. Lan Bin memandang wanita di depannya, perasaan yang akrab muncul di benaknya, tetapi dia merasa sangat asing. Bersembunyi di belakang seseorang lagi, apakah ini jenis kejantanan yang seharusnya kamu miliki? Ketika aku melihatmu memotong pedang itu, kupikir aku telah berubah pikiran tentangmu. Sepertinya kamu masih sangat tidak kompeten. Orang lain akan menanggungnya untukmu. Apakah Anda berencana untuk membiarkan pasangan Anda mempertaruhkan hidup Anda sendiri untuk mencuri kuncinya? Anda melakukan ini untuk menunjukkan kepada pasangan Anda. Mata Ling Yunyan menyapu matanya, dan sudut mulutnya menunjukkan penghinaan. Seseorang yang selalu tahu hanya bersembunyi di balik punggungnya tidak akan pernah mencapai apapun. Aku tidak, Lan Bin memandang Ling Yunyan dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk sementara waktu, dan beberapa ingatan berdebu sepertinya mulai muncul. Jangan membuat alasan untuk dirimu sendiri, buktikan padaku. Buktikan bahwa kamu bukan tipe teman yang bisa mengorbankan dirimu untuk dirimu sendiri, atau bahkan... Ling Yunyan menatap Lan Bin dengan sedikit kegilaan di matanya. Negara.
Yunyan. Li Yayan ingin pergi ke tempat Ling Yunyan, tapi kata-kata Ling Yunyan membuatnya diam. Ini masalah antara aku dan dia. Diam saja. Siapa kamu? Siapa yang memenuhi syarat untuk memutuskan untuknya? Suara Ling Yunyan dingin dan gila. Kamu pengecut, apakah kamu tidak berani? Ejekan dan omelan Ling Yunyan seperti menusukkan panah tajam ke dalam hatinya. Di antara 10.000 tentara, meskipun ayahnya memiliki puluhan ribu pasukan dan kuda, dan merupakan seorang jenderal yang menang di medan perang, ayahnya hanya mengatakan bahwa dia pasrah dengan nasibnya. Tepat ketika dia bertarung melawan Dewa Kematian, dia datang kepadanya dan menukar hidupnya dengan Dewa Kematian. Dia adalah istri pertamanya, namanya Ling Yun Xiao. Dia hanya melihatnya 2 kali, sekali bertarung berdampingan di jalan hantu, dan di lain waktu dia muncul di sisinya sebagai istrinya. Tetapi malam itu dia pergi ke negara musuh untuk membantu kekasih masa kecilnya di malam pernikahannya. Pertumbuhannya sangat bergantung pada pengorbanan teman-temannya, baik Ling Yun Xiao maupun Xiao Ya meninggal karena dia. Pengecut, kata itu sangat cocok untuknya. Lan Bin melihat pedang panjang di tangannya dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Tapi itu masih dihentikan oleh Lia. Bahkan jika kamu ingin menyakiti diri sendiri, itu tidak sekarang. Dan mengapa kamu mempercayai temanmu? Apa itu pendamping? Pendamping adalah ketika kamu sendirian dan bisa berdiri di sisimu dan bersatu dengan dunia luar. Jika semuanya membutuhkan yang harus dilakukan oleh kapten, lalu peran apa yang kita miliki? Aliansi hitam sangat kuat, tetapi bagaimana mereka mengetahui kekuatan tim? Kata Lia. Yunyan, kamu dibutakan oleh kebencianmu. Biasanya kamu tenang. Kenapa kamu menjadi begitu kasar saat melihatnya? Lia menatap Ling Yunyan dan berkata. Kata-kata ini membuat Ling Yunyan tampak jauh lebih terjaga. Melihat keluarga biru yang berdiri bersama, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menghantam hatinya. Itu bukan bahaya, tapi kesepian. Dia menggelengkan kepalanya untuk menjaga dirinya tetap terjaga, dan berkata kepada Lia, kekuatan aliansi hitam jauh di luar imajinasi Anda. Dan Anda, saya harap lain kali saya melihat Anda tidak akan lagi bersembunyi di belakang orang lain, dan kami akan adil. Sebuah pertempuran. Ling Yunyan pergi, datang seperti angin, pergi seperti angin, tapi yang tersisa dari Lan Bin adalah rasa sakit yang tak ada habisnya. Pukulan bertubi-tubi membuat keluarga Lan dan rombongannya merasa lelah. Entah itu Kapten Aliansi Hitam atau rangsangan Ling Yunyan kepada Lan Bin sudah cukup untuk membuatnya hampir ambruk, butuh waktu lama baginya untuk menenangkan ombak di hatinya. Tidak peduli apa yang terjadi, hal terpenting sekarang adalah mencari tahu tujuan Aliansi Hitam dan menyelamatkan Yue Xuan. Lia ya benar, cara Liga Hitam memilih bunuh diri daripada menyeret teman memang bisa mencegah teman mereka dari ancaman. Namun, teman seperti itu bukanlah teman sejati, hanya rekan satu tim. Keluarga Lan telah melampaui batas teman, mereka adalah keluarga-keluarga. Ketika semua orang dalam kesulitan, mereka harus percaya bahwa anggota keluarga mereka akan datang untuk menyelamatkan mereka, bahkan jika mereka mengorbankan anggota keluarga mereka sendiri. Karena kuncinya bukan di tangan Kapten Aliansi Hitam, kita memiliki peluang besar. Yang paling perlu kita lakukan sekarang adalah mendiskusikan bagaimana menangani boneka-boneka itu. Lusinan Aliansi Hitam boneka hanya perlu menggunakan 1 orang untuk kalahkan kami. Meskipun tujuan utama Aliansi Hitam bukanlah kami, tetapi mereka tidak akan membiarkan kami menyelamatkan Yue Xuan dengan mudah, kata Lia. Semua orang diam, berkelahi dengan sekelompok boneka, sama sekali tidak ada cara untuk bertarung. 1 atau 2 mudah untuk dikatakan, tetapi orang itu Lin Yue membuat pasukan, sama sekali bukan level yang sama. Selain itu, hanya Sun Tong, Ye Ying, Feng Xiao dan Sue Shen yang tersisa dalam kekuatan tempur keluarga Lan. Lia hanya 3 kaisar puncak, dan Yan Kai, Jiu Yi Feng like Xiao-nya adalah untuk sekelompok boneka. Tidak berfungsi di semua. Kemudian, cara terbaik di sini adalah membunuh Lin Yue secara langsung. Setelah membunuh Lin Yue, yaitu pria berwajah bangau, boneka-boneka itu tidak berguna. Namun,
Membunuh Lin Yue tidak mudah. Setiap kali orang ini dikelilingi oleh boneka. Lan Bin menepuk kepalanya dengan keras tanpa petunjuk. Mata lianya bersinar terang, lalu dia menggelengkan kepalanya. Feng Xiao dan Sun Tong juga tidak tahu harus berbuat apa. Ketika mereka mengirim bala bantuan, mereka harus mengirim seseorang untuk melindungi Lan Bin dan Xuan Tian. Jika tidak, mereka kemungkinan akan diserang oleh keluarga lain. Mata Ye Ying menatap hutan di depannya, memperlihatkan warna yang kompleks. Saya telah bersama kelompok orang ini selama lebih dari 100 tahun, dan saya tidak percaya siapapun tanpa perasaan, tapi... Fajar datang dengan tenang, hari baru dimulai, dan keluarga Lan masih tidak tahu apa-apa. Kekuatan aliansi hitam jauh melebihi harapan mereka. Jalan-jalan di hutan telah tertutup rumput liar selama 100 tahun, tetapi beberapa petunjuk masih dapat ditemukan. Embun pagi membasahi jubah hitamnya, dan seorang pria berjubah hitam tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kekuatan jiwa menjangkau ke depan, dan ada sedikit rasa dingin di mata pria itu. Karena kamu di sini, keluarlah. Suara Xiao Yan tidak keras tetapi cukup untuk membuat orang mendengar dengan jelas di dunia ini. Xiao Yan tidak terlalu gugup ketika 9 penguasa indah yang terampil muncul di tangannya. Sejak pertama kali dia bertarung melawan aliansi hitam, dia tahu bahwa aliansi hitam tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tapi tidak ada yang menjawab Xiao Yan. 3 jarum beracun terbang menuju Xiao Yan. Xiao Yan berbalik untuk menghindar. 3 jarum beracun menusuk pohon besar. Dan pohon besar itu segera layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kelopak mata Xiao Yan melonjak, orang-orang ini benar-benar siap. Xiao Yan baru saja menghindari 3 jarum beracun, dan ujung tombak panjang segera menyerang Xiao Yan. Itu adalah senjata bergerak yang dihubungkan oleh rantai, dan bayangan hitam muncul di belakang Xiao Yan. Xiao Yan melepaskan rantainya, dan kedua bagian itu langsung diintegrasikan ke dalam tombak panjang standar. Sama seperti Xiao Yan menyingkirkan serangan ini, sepertinya ada sesuatu yang melilit kakinya di bawah kakinya. Itu adalah ular kuning keemasan yang menyemburkan huruf ular. Wajah Xiao Yan berubah. Bagaimana hal ini berasal? Untungnya, Xiao Yan menemukannya tepat waktu. Jika tidak, gigitan ini akan terkelupas tanpa mati. 9 kaki yang pintar dan indah mengenai ular itu satu persatu, dan ular itu segera terbang keluar dan melilit pedang pemilik aslinya. Namun, Xiao Yan telah menyia-nyiakan sejumlah waktu dalam memukul mundur ular. Seseorang muncul di atas Xiao Yan dari udara tipis, dan palu besi besar menghantam langsung ke wajah Xiao Yan. Xiao Yan buru-buru menggunakan 9 penguasa pintar dan indah untuk memblokirnya. Dampak yang kuat membuat kaki Xiao Yan gemetar dan tangannya mati rasa. Xiao Yan sibuk menghadapi gelombang serangan. Di belakang Xiao Yan, ujung tombaknya langsung melesat ke arah Xiao Yan seperti anak panah, dan palu raksasa di tangan kiri pria di depan juga mengayun ke arah dada Xiao Yan. Pengganti, Xiao Yan menggunakan pengganti tanpa ragu-ragu, dan segera posisi Xiao Yan dan orang yang menggunakan jarum perak berubah. Tapi krisis tampaknya tidak terangkat. Penggantian Xiao Yan baru saja selesai, dan pria dengan ular di pedang meluncurkan serangannya sendiri, tidak memberi Xiao Yan waktu untuk bernapas. Melihat ketiga orang lainnya, ujung tombak itu seolah menusuk orang yang telah diganti dengan cara yang mendebarkan, dan palu raksasa itu tepat di depan hidung orang itu, tetapi tidak melukai orang itu sama sekali. Semua ini sesuai harapan mereka berempat. Xiao Yan memiliki keterampilan bertarung klon dan keterampilan penggantian. Keempat orang ini sudah sangat jelas tentang hal itu. Mereka bahkan tahu bahwa Xiao Yan memiliki api surgawi dan air surgawi, sehingga gerakan mereka tampak mendebarkan. Tetapi setiap gerakan memiliki pukulan balik dengan harapan mereka tidak akan secara tidak sengaja melukai pasangan mereka. Di sisi lain, Xiao Yan tidak tahu apa-apa tentang keempat orang ini, dan ini pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Ini baru konfrontasi pertama. Lawan bahkan tidak menggunakan keterampilan bertarung, yang membuat Xiao Yan sedikit bingung. Begitu ketiganya berhenti, mereka segera pulih dan mengepung Xiao Yan di tengah.
Dibandingkan dengan Chen Lin dan Xuan Tian, orang ini pasti akan lebih merepotkan. Tidak heran Kapten Aliansi Hitam tidak nyaman dengan mereka berempat dan mengirim Lin Yue ke sini. Sekarang Lin Yue sedang menunggu kesepakatan dengan Lan Bin dan yang lainnya. Setelah kesepakatan selesai, Lin Yue akan bergegas secepat mungkin. Dengan keuntungan pasukan Lin Yue, dia bisa menyeret Xiao Yan sampai mati. Tentu saja mereka tidak ingin menunggu Lin Yue datang. Mereka berempat akhirnya membunuh Chen Lin dan melukai Xuan Tian. Jika Xiao Yan mati di tangan Lin Yue, kredit mereka akan jauh lebih sedikit, jadi mereka harus buru-buru ke Lin Yue sesegera mungkin. Bunuh Xiao Yan di depannya. Saat itu, pria dengan ular melilit pedangnya bergerak. Ular itu terbang ke udara, menjadi kabur, dan kemudian berubah menjadi 1, 2, 3, dan selusin dari mereka terbang menuju Xiao Yan. Ular adalah hewan feminin, dan mereka paling takut api. Api yang dimiliki oleh Xiao Yan bahkan lebih api surgawi di benua penciptaan. Xiao Yan tidak khawatir tentang ini. Namun, pemandangan aneh terjadi. 10 ular itu benar-benar menelan api Xiao Yan. Kemudian, 10 panah panjang yang terkondensasi dari api ditembakkan langsung ke Xiao Yan, masing-masing dengan kekuatan tak terbatas. Xiao Yan melirik pria berbaju hitam dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Seseorang di aliansi hitam telah benar-benar mencapai level ini. Ular itu sama sekali bukan ornamen, tetapi produk senjata dan pemiliknya mencapai tingkat tertentu, yaitu artefak. Setiap senjata memiliki pemikirannya sendiri, dan setelah mencapai pemahaman diam-diam dengan master, ditambah pemahaman master, mereka dapat memiliki roh alat, tetapi hanya ada beberapa orang yang benar-benar dapat mengolah roh alat. Namun setiap orang memiliki prestasi yang luar biasa. Ketika Xiao Jian menghadapi bahaya dalam keluarga Xiao, alasan mengapa pedangnya dapat secara aktif melindungi tuannya adalah roh artefak. Hanya saja Xiao Jian hanya terkait dengan pedangnya sendiri, tetapi dia belum mengembangkan roh artefak. Dan sekarang orang yang muncul di Xiao Yan ini sebenarnya memiliki roh artefak, bakat yang sangat menakutkan. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak terkejut bahwa orang nomor 1 seperti itu ada di aliansi hitam? Ya, ular emas ini memang roh artefak, tetapi itu bukan roh artefak yang sempurna. Artefak yang sempurna dapat sepenuhnya disembunyikan di senjatanya sendiri, hanya keluar ketika tuannya membutuhkannya. Tapi ular emas ini tidak memiliki cara untuk melakukannya. Ini adalah roh artefak yang diciptakan secara paksa oleh aliansi hitam menggunakan metode khusus, dan itu tidak bisa disebut sempurna. Namun, meskipun tidak sempurna, cukup bagi Xiao Yan untuk minum pot. Nama mereka adalah ular emas yang melahap api, dan mereka dapat menyerang dengan melahap api untuk membuat roket. Skyfire dan keterampilan bertarung Chen Lin digabungkan untuk membentuk roket, tetapi Chen Lin benar-benar ditekan oleh ular emas ini, dan dia akan mati jika dia tidak mengerahkan kekuatannya sama sekali. Xiao Yan melihat selusin roket, dan melihat barisan liga hitam bahkan lebih. Hanya bercanda. Ada seorang pria dengan artefak yang bisa meremehkan mereka, dan meremehkan mereka hanya akan mengadili kematian. Xiao Yan memandang ular emas dengan sedikit iri. Saat itu, dia juga memiliki roh api, Xiao Yi, tetapi Xiao Yi menghilang setelah Fen Jue berevolusi. Keterampilan ke-9 Xiao Yan diayunkan dengan indah, dan serangan yang kuat mencakup lebih dari selusin roket, dan beberapa ledakan terdengar, memusnahkan dunia. Tindakan Xiao Yan baru saja selesai, dan serangan lain diarahkan pada Xiao Yan. Ini adalah orang dengan palu. Dia membanting palu ke ruang di depannya, tetapi palu yang tampaknya biasa ini sebenarnya mencakup kekuatan 36 palu. Kekuatan dan kekuatan penghancur dari 36 palu ditumpangkan pada masing-masing lainnya segera. Naga panjang kental dari energi dibebankan ke Xiao Yan. Alis Xiao Yan berkerut. Jika Xiao Yan tidak mati, dia akan terluka parah. Begitu Xiao Yan terluka parah, akan sulit untuk percaya bahwa Xiao Yan bisa melarikan diri dengan sukses setelah menyerangnya satu demi satu. Xiao Yan melihat orang yang memegang pedang dan jarum beracun di tangannya. Pada saat ini, tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik untuk memulai penggantian.
Namun, penggantian gagal, kekuatan jiwa Xiao Yan jelas menguncinya, tetapi penggantian tidak dapat dilakukan. Bagaimana ini? Tentu, naga panjang itu tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan untuk bernapas. Ketika Xiao Yan kehilangan akal sehatnya, naga itu telah menabrak Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggunakan penguasa kuno Heng Api Surgawi untuk melindungi tubuhnya. Cepat. Tapi kekuatan yang ditumpangkan dari 36 pukulan itu begitu mudah untuk dilawan. Tubuh Xiao Yan langsung mundur belasan meter sebelum menghentikan tubuhnya. Namun, Xiao Yanzi merasa tangannya terus-menerus gemetar, dan bahkan ada sedikit darah yang tersisa dari sudut mulutnya. Jika mereka tidak menyingkirkan mereka dengan cepat, mereka akan menyerang satu persatu. Xiao Yan pasti akan dikonsumsi oleh mereka. Pertempuran intensitas tinggi semacam ini bukanlah harapan Xiao Yan. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga mengerti mengapa dia tidak bisa menggunakan perpindahan lagi. Karena dia tidak tahu kapan orang yang memegang tombak itu telah mengunci tangan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki pengganti, tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Penggantian hanya untuk satu orang, dan penggantian tidak akan valid jika dua orang berpegangan tangan. Faktanya, orang-orang dari aliansi hitam tidak yakin apakah berpegangan tangan dapat melawan pengganti Xiao Yan, tetapi eksperimen sederhana ini membuktikan bahwa mereka benar. Di bawah keunggulan absolut, orang-orang dari aliansi hitam tidak akan ceroboh. Ini adalah hal yang paling penting. Xiao Yan menekan darah yang mengalir deras di tubuhnya dan menatap keempat pria berbaju hitam itu, memikirkan tindakan balasan. Yang membuat Xiao Yan penasaran adalah mereka berempat tidak menyerang, seolah-olah mereka bekerja sama dengan Xiao Yan. Orang yang menggunakan jarum racun dan orang dengan tombak juga melepaskan tangan mereka dan berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah. Tetapi dua orang lainnya, yang memiliki roh perkakas, meraih pakaian orang yang memegang palu ganda, dan jelas tidak akan membiarkan Xiao Yan menggunakan perpindahan pada mereka. Di bawah tatapan empat orang, pria yang memegang jarum perak mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas keempat manik-manik yang dia lemparkan. Segera, gas hijau menyebar di udara, dan rumput di sini dipenuhi dengan buang-buang waktu yang luar biasa layu. Dan ada bau yang tidak sedap di udara, dan keempat anggota aliansi hitam semuanya memakan ramuan. Skyfire Xiao Yan bergegas untuk melawan racun ini, tapi ular emas melahap Skyfire Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Mata Xiao Yan penuh dengan keluhan. Penggantian diaktifkan, dan Xiao Yan dan pria dengan tombak diganti. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa musuh tidak akan meninggalkannya kesempatan ini dengan sengaja, ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan Xiao Yan. Jika tidak, dia akan segera dikelilingi oleh racun. Semuanya dalam perhitungan empat anggota aliansi hitam, tepat ketika Xiao Yan baru saja menyelesaikan penggantian. Dengan Xiao Yan sebagai pusatnya, tanah mulai tenggelam. Seekor harimau ganas bergegas menuju Xiao Yan di atas Xiao Yan, dan Xiao Yan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Di bawah serangan tiba-tiba harimau yang ganas ini, dia berlutut di tanah dengan lemah dengan satu lutut, wajahnya benar-benar dikalahkan. Rangkaian serangan ini dihitung dengan sangat akurat. Peracun mengayunkan pedang panjang di tangannya lagi, dan racun segera mengalir ke pedang panjang. Angin kencang meniup racun yang tersisa sepenuhnya, dan udara tiba-tiba menjadi jauh lebih segar. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah dan menyerang satu demi satu. Inisiatif sepenuhnya ada di tangan lawan. Lawan sudah tahu semua metode Xiao Yan, tapi Xiao Yan sama sekali tidak terbiasa dengan mereka. Xiao Yan tampak pada mereka dan berpegangan tangan lagi. Dua atau dua kombinasi tidak bisa membantu tetapi memarahi tanpa malu-malu. Sekarang sepertinya tidak ada jalan lain selain melarikan diri. Xiao Yan memiliki kepastian mutlak untuk melenyapkan mereka berempat, tetapi apakah keempatnya akan bertarung melawan Xiao Yan sendirian? Ketika otak mereka lelah, mereka akan melawan Xiao Yan sendirian. Pria dengan tombak di tangannya menatap Xiao Yan, yang wajahnya pucat, dan tidak mengatakan apa-apa. Tombak terangkat,
dan seberkas cahaya putih diperbesar dengan sangat menyilaukan di ujung tombak. Kulit Xiao Yan berubah drastis. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat makhluk hantu ini, jika Xiao Yan diserang oleh ini, saya khawatir Xiao Yan akan benar-benar mati. Keterampilan bertarung jiwa kemarahan Huang Kuantian. Xiao Yan hampir sembarangan mengeluarkan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa segera bergegas menuju pria dengan tombak di tangannya. Tetapi meskipun pria itu menyadari keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan, dia tidak bermaksud untuk berhenti sama sekali. Tombak panjang itu diayunkan ke bawah, dan tiba-tiba semua tanah di antara dia dan Xiao Yan terbang ke atas dan menabrak Xiao Yan dengan hebat. Xiao Yan merasa detak jantungnya terus bertambah cepat. Ada semua jenis debu di udara, dan Xiao Yan hampir merasa tercekik. Sial, Xiao Yan tidak menilai posisi musuh sama sekali. Kekuatan jiwanya sudah habis setengahnya, dan Xiao Yan telah mencapainya, batasnya. Bayangan terpisah 1000 kaki, klon. Xiao Yan tidak punya pilihan selain berubah menjadi klon, muncul di posisi menyerang pria dengan tombak. Namun, avatar Xiao Yan baru saja selesai, dan tombak panjang telah menembus segalanya dan menembus tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan tiba-tiba hancur. Ini sangat berbahaya. Xiao Yan terengah-engah di luar. Untungnya, dia menggunakan klon tepat waktu. Jika tidak, jika senjata ini menusuk tubuh utama, Xiao Yan akan benar-benar melaporkannya. Pada saat ini, Xiao Yan panik dan menelan seteguk pil obat, sudut mulutnya sedikit berkedut. Meskipun dia beruntung untuk melarikan diri kali ini, avatarnya rusak, dan tubuhnya juga mengalami banyak kerusakan. Dipukuli. Keempat anggota aliansi hitam itu sama sekali tidak penasaran dengan kematian Xiao Yan. Sebelum mereka datang untuk membunuh Xiao Yan, He Ping telah memberitahu mereka bahwa kecuali mereka mendapatkan api surgawi dan air surgawi dari tubuh Xiao Yan, maka Xiao Yan mungkin tidak akan mati. Namun, Xiao Yan dapat melarikan diri sekali, 2 kali, dan mereka berempat dapat membunuh Xiao Yan 3 kali, 4 kali. Dibandingkan dengan keterampilan bertarung, mereka berempat memiliki keterampilan bertarung tingkat abadi yang jauh lebih unggul dari Xiao Yan. Dibandingkan dengan pil obat, mereka tidak selalu kurang dari Xiao Yan. Yang paling penting adalah mereka tahu bahwa Xiao Yan tidak akan pernah memiliki keterampilan yang sama dengan bala bantuan Xuantian, sehingga mereka bisa membunuh Xiao Yan secara perlahan. Bahkan jika Lin Yue datang, biarkan Lin Yue tidak ikut campur. Mereka berempat juga mengeluarkan pil obat dan meminumnya, dan 2 atau 2 kelompok berjalan menuju Xiao Yan dari 2 sayap lagi. Ini adalah padang rumput karena lingkungan geografis yang berbeda dari area simulasi inti. Tidak ada cara untuk menumbuhkan pohon yang menjulang tinggi dengan cabang dan daun, tetapi ada juga rasa yang berbeda di padang rumput. 14 orang membentuk lingkaran, dan di depan mereka ada tumpukan api yang berkedip-kedip. Meskipun tidak terlalu dingin untuk praktisi, mereka masih menyalakan api. Kelompok mereka secara alami adalah sekelompok orang dari persekutuan alkemis. Pemimpinnya adalah Zhao Yunhai, kapten persekutuan alkemis, dan di sisinya adalah Ye Xiaosheng yang memiliki sedikit kontak dengan Xiao Yan. Saya harus mengatakan bahwa informasi dari persekutuan alkemis benar-benar terinformasi dengan baik, dan mereka dapat berhasil menemukan mitra mereka di area yang begitu luas. 15 orang kehilangan 1 orang, dan kehilangan itu jauh lebih baik daripada keluarga lain. Begitu Zhao Yunhai sedang makan, embusan angin dingin bertiup melaluinya dan tiba-tiba bersin, dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Xiaosheng, apakah kamu merasakan sesuatu yang tidak biasa? Kenapa aku merasa tidak enak? Zhao Yunhai tiba-tiba berkata kepada Ye Xiaosheng. Yah, ini agak aneh. Dia melihat sekeliling, dan dia tidak tahu kapan kabut putih mulai menghalangi pandangan mereka. Kekuatan jiwa Ye Xiaosheng menyelidiki di luar, tetapi tidak ada yang terdeteksi. Namun, rasa dingin datang ke hatinya. Ye Xiaosheng segera berteriak, serangan musuh. Ya, serangan musuh. Kekuatan jiwa dapat mendeteksi banyak hal, tetapi ada banyak hal yang tidak dapat dideteksi. Dipaksa untuk mengatakan, tubuh jiwa khusus.
Ada ratusan jiwa di sekitar, menyerang sekelompok orang dari Alchemist Guild. Di benua Douqi, selama orang kuat melampaui Douwang, ia dapat mempertahankan keadaan tubuh jiwanya, kemudian dapat dilahirkan kembali dengan mengambil tubuh orang lain. Karena itu, jika Anda ingin membunuh seseorang di benua Douqi, Anda tidak hanya harus menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi juga tubuh spiritualnya. Namun, berbeda di benua penciptaan, yang masih didasarkan pada Douxian sebagai garis pemisah. Di bawah pertempuran abadi, selama orang itu terbunuh, tubuh jiwa akan tetap berada di tubuh tuan yang jauh dan menghilang saat tubuh membusuk. Namun, setelah mencapai level Douxian ke atas, seseorang harus berpikir seperti di benua Douqi, tubuh jiwa harus dihancurkan sebelum dapat dihitung sebagai membunuh seseorang. Namun, ini hanya dapat dianggap sebagai aturan umum selain aturan bahwa benua penciptaan telah ada selama puluhan ribu tahun. Tentu saja akan ada kasus khusus, seperti pria berwajah hantu ini. Pria berwajah hantu dari aliansi hitam ini membudidayakan tubuh yang menggetarkan jiwa seperti para penjaga aula jiwa di benua Douqi, tapi dia bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh jiwa ini, dan tubuh jiwa bisa mengerahkan 70% dari kekuatan aslinya. Namun, kelemahan dari teknik bertarung ini adalah bahwa kekuatan asli dari tubuh jiwa yang dapat ditangkap harus lebih rendah daripada pria berwajah hantu, dan waktu kematian tidak dapat melebihi 48 jam, dan Tianhuo dan Tiansui adalah yang terbaik, musuh mutlak tubuh jiwa. Adapun jumlah tidak ada yang tahu berapa banyak yang online. Meskipun Ye Xiaosheng mengingatkan mereka, tubuh jiwa saat ini hanya berjarak belasan meter dari mereka dengan bantuan kabut. Jarak ini dapat dicapai dalam sekejap mata. Sekelompok orang dari Alchemist Guild melihat ratusan tamu tak diundang di depan mereka, dan mata mereka tidak bisa menahan rasa ngeri. Mengapa membatasi jumlah orang yang memasuki area simulasi inti? Bukan hanya untuk menghindari perkelahian kelompok. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Bukankah ini pertarungan geng? Jangan panik, semuanya, siapkan formasi yang hebat. Sebagai kapten, Zhao Yunhai tidak diragukan lagi adalah komandan yang hebat. Bahkan dalam menghadapi bahaya besar, dia tidak terburu-buru, tetapi tenang. Kata-kata Zhao Yunhai membuat sekelompok orang di Alchemist Guild menjadi tenang. Siapapun yang bisa memasuki tempat ini bukanlah yang disukai, dan segera membentuk formasi sesuai dengan instruksi Zhao Yunhai. Ada sekelompok api di tangan semua orang, yang tidak terlalu sulit bagi sang alkemis, tetapi orang di tengah formasi bukanlah Zhao Yunhai, tetapi Ye Xiaosheng. Ye Xiaosheng adalah satu-satunya orang di guild alkemis yang bukan apoteker. Atributnya adalah atribut angin, yang sama dengan Feng Xiao. Meskipun hanya ada 13 jenis api di sini, mereka dapat membentuk formasi api sederhana. Dan yang harus dilakukan Ye Xiaosheng adalah membiarkan angin meminjam kekuatan api, dan api menggunakan angin untuk membawa kekuatan formasi besar ini hingga batasnya. Api di langit terbang menuju ratusan tubuh jiwa, dan ketika mereka melihat tubuh jiwa api, mereka tampaknya memiliki ingatan dan berhenti. Tampaknya adegan dibakar oleh Suantian dengan api langit akan dipentaskan lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.